Oke, kalau muda jangan lupa untuk like, share, subscribe ya podcastnya YS Podcast. Ya pokoknya yang belum subscribe harus subscribe dan tonton terus konten-konten serunya. Oke? Oke rekan SK, menuju ke 5.000 subscriber and likes. Jadi Anda jangan lupa klik subscribe and share link ini YS Podcast ya. Pokoknya keren. Rohib saya satu ini apa yang Masya paling gila lah yang ditemuin pengalaman di radio deh. Sama ya. Walaupun satu tempat siaran, kalau saya melihat itu beda-beda karakter dan beda-beda fans. Benar. Saya kebetulan yang ngefans sama suara saya itu banyak tante. Dikasih tip nanti. Gak apa-apa. Tante-tante. Emang Banyak kenapa tante-tante. tante? Memang tante Iya, yang serius. mendengarkan gitu ya, Pak? Saya bahkan sampai kalau setiap saya dapat jadwal malam minggu pasti ada yang samperin. Entah itu bawa kue, pernah saya dibawain sampai pizza. Enak dong. Kemudian kayak gitu. Iya, sampai KFC juga. Ini nggak apa-apa nyebut. Royal Ini banget ya. loh fansnya Gemini, serius. Iya. Bukan sampai Gemini, sekarang. waktu itu masih di radio sebelah yang sudah pro. Oh, Di oke. Global FM. Jadi Kirain di malam Gemini. minggu tuh kita disamperin. Wah. Terus kalau kita sudah selesai jam siaran sampai jam 12 tuh biasanya kan, Ya. pasti nyambung lewat handphone. Nyambung lewat belakang sampai jam 2 telepon-telepon. Ini siapa, besok janjian datang. Hal-hal seperti itulah yang tidak bisa kita dapatkan di profesi yang lain. Jadi silaturahminya jalan. Betul. Terkadang teman-teman banyak juga yang dapat set job dari situ. Betul, Kemudian masa depan belajar dari situ. MC, Iya. ya kan? Sering-sering Oke. dari situ. Misalnya besok bantu MC di sini. Jadi positifnya seperti itu. Oke, jadi ternyata ya Banyak. pengalaman unik luar biasa dari radio ini sangat luar biasa. Betul. Ya. Orang-orang yang memiliki karakter. Maksudnya kalau tidak memiliki karakter yang kuat juga ya orang juga tidak Betul. ya tidak Tidak banyak akan- yang mencari. Tetap memiliki fans semua gitu Iya, kan, tapi tidak betul. terlalu banyak. Oke. Untuk itu kami bersyukur Diberi kesempatan. diberikan kesempatan dan Iya. diberikan karakter. Iya. Karena tidak semua orang memiliki, walaupun dilatih, tapi memang karakter Sepakat. itu sudah pemberian Tuhan. Ya. Betul. Jadi betul. itu yang luar biasa. Ya, jadi disitulah sebenarnya kesempatan menggali Potensi diri. potensi Yes. diri itu disitulah sebetulnya apa teman-teman bisa lakukan. Gitu, Love yourself. memaksimalkan. Saya masih ingat Ya. Pokoknya jadi diri sendiri sih kakek buyut sebenarnya. saya. Love yourself katanya. Jadi diri sendiri juga Yes. intinya. Be yourself. Be yourself, Betul. love yourself. Nggak perlu Oke. jadi orang lain, Ya. apalagi ngikutin gaya siaran Betul. orang lain. Udah jadi diri sendiri Yes. aja udah terbaik Sepakat itu. tuh. Karena menjadi diri sendiri itu membuat kita gak capek. Bener. Capek ya. jadi orang lain ya. Betul. Betul, jadi orang lain tuh topeng banget, palsu ya. Iya. Ada lagunya tuh. Tapi bukan dangdut. Topeng. Iya, jadi lagunya ke Tapi Peter bukan Pan. topeng. Oke, ini makin asik, makin seru, makin asik kita berbicara. Ini pengalaman udah berbicara dengan apa yang unik-unik yang dia terima gitu. Nah, berikutnya ini saya ingin bersiaran ini. Oh, berdoa. Asik. Ya, bersiaran Berdoa dulu. Moy dengan cirinya. Yeay. Pagi-pagi menyapa para apa ini sebutannya? Kaula muda. Kaula muda. Sebenarnya Hei, dia aja. kaula muda. Oke. Kok ambil porsi saya sedang Kita kan saudara ya, makanya panggilannya Iya, juga beda betul, gitu. betul. Kalau muda ada Iya. lagunya. Ada lagunya. Hei, Oke. kaula Ya, oke. Sekarang Mbak Moy menyapa fans Fresh Radio. Hai kaula muda. Senang banget nih Maime bisa hadir di Yusron Saudi YS Podcast ya. bersama DJ. Bersama DJ Maimoy. Kita nggak pakai DJ kali. Oh, apa sekarang? Udah Apa enggak, sekarang? pokoknya nama aja. Oh, gitu. nah ada gitu. Kalau dulu Maimoy. panggilannya DJ. Kalau dulu Bukan DJ, ya? jadi DJ Oke. Moy. Tapi Oke. aduh udah enggak lah Pak, mending pakai nama aja. Oke. Pokoknya kalau muda nonton podcast YS ya. Nanti kita bakal share linknya. Asik. Oke, asik. Ini Cukup di ajang siaran, karena kalau kita sudah lama gak siaran Bang Yusron, jadi takutnya salah sebut nama. Ini Saya- Kak Abi berarti di belakang layar dulu ya? saya ingin dia sedang MC deh. Yang MC sih bener-bener. Enggak lah, kan bahasan kita malam hari ini kan tentang penyiaran. Masih ingat nih kita. Tapi gini ya, uniknya kalaupun kita pernah siaran ya, unik. Walaupun kita bisa siaran maksudnya, Ya. walaupun kita coba radio lain, memang kita harus menyesuaikan diri dulu. Oh jelas. Beda, ya. Harus Jadi adaptasi lagi. betul, karena Beda genre kan, betul, beda genre. karena ID lagunya. stationnya beda. Jadi kita
nggak boleh sok jago gitu, karena memang Betul, dulu betul. saya pernah mengalami hal itu. Jadi sok jago karena memang kita masih intens siaran kan. Karena ngerasa udah Ya sudah pengalaman, biasa gitu udah kan. jago. Tiba-tiba Jago di nih, radio banyak orang, fansnya. tiba-tiba Pindah di radio. bukan tiba-tiba di radio orang nyebut frekuensi sendiri. Frekuensi radio lama. Iya, coba bayangkan. Itu kacau didengar sama kabak siaran tuh. Kok begini siaran? ditegur. Ya, bukan ditegur lagi, ditelepon habis itu. Kapok. Ampun kalau seperti Kalau itu. Mai cuma kepleset nama. Jadi dulu di Gautama tuh pakai nama Maya. Oh, tapi frekuensinya pas. Frekuensi jelas beda dong. Ya. Cuma kan makanya waktu nyari nama Moi itu nggak jauh-jauh dari Maya. Takutnya itu tadi kalau misalnya kepleset aman lah, bisa lah Maya ngeles-ngeles. Moi, Ya, ya, Mai enggak lah Moi. terlalu. Gitu. Dan Moi. ada filosofinya, Moi itu kan bahasa Belanda artinya cantik. Biar namanya aja lah yang cantik, orangnya nggak apa-apa. Tapi nggak Serius, jauh. serius. Tapi Serius, nggak jauh, serius. Jauh. nggak jauh Moi gitu kan. Jadi waktu itu pernah pas on air nih, Ya. oh bla 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 bla, iya Maya, barulah kok Maya ya, iya Mai Moi pamit dulu. Nah itulah Oke, asalnya asalnya akhirnya ya. keluarlah nama Ketemu Mai Mai Moi. Kalau Bang Abdi, nama 101 FM Gemini Dangdut Station. Nama on air, on air dong. Bang Abdi aja. Abdi Ananta. Abdi Abdi Ananta. Ananta. Oh iya iya. Kalau dulu pas di radio dangdut kalau nggak salah nama saya Adam. Adam. Karena menyusahkan. Adam itulah suaminya dari Mbak Inul Tista. Jadi terinspirasi dari itu, ya udah sekalian. Saya mau kumisnya itu. Tapi nggak kumisan. Enggak, iya. Cuman ngambil namanya sepotong aja, cuman Adam gitu kan. Oh, gitu. Nah, kemudian pindah di radio sebelah, itu namanya beda lagi karena menyesuaikan kan. Oke. Nah, yang terakhir dan yang lama itu Abdi Ananta. Abdi Iya. Ananta. Ya, cuman Oke. sekali aja namanya Adam, yang lainnya Abdi Ananta terus sampai Abdi yang Ananta. selesai. Udah jadi brand. Ya. Oh ya, udah Abdi, jadi brand. Abdi Ananta akhirnya yang tetap melekat. Ya, cuman dilihat di KTP nggak nyambung dari mana Abdi Anantanya gitu kan. Betul. Tapi emang Tapi ada kalau nama Abdi- asli Abdi. Opto. Ya, kalau Abdinya nyambung Ada Anantanya. nama aslinya. Ya, ada nama asli kalau Abdinya. Ya. Soalnya kan Dulu, kalau nama ya. radio suka nama nama samaran gitu ya. Iya. Pokoknya jauh Kalau bahasa banget gitu loh dari kalau nama bahasa asli. slang language gitu ya. Kalau Nama nama artis. nama Oke. tuh apa ya? Nama apa? Slang name gitu apa Slang gitu name. namanya. Pokoknya nama Oke. nama keren Nama gitu gaul, ya. nama keren. gaul. yes. Sekarang di sini sebutin nama lengkap. Nah, Jangan dong. Nanti berubah panggilan saya. Ya enggak lah. tapi ada abdinya kan? Tetap ada Abdinya. Coba dong nama aslinya itu juga pengen tahu. Jadi Lalu Nama panjang Lalu Okto Muhar Sabdi. Oh. Jadi Abdi itu dipotongan dari Sabdi itu. Iya 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 iya. Sabdi Sabda. Sabdi Sabda. Sabda. Oke. Kita Sabdo. ke Mbak Mai Moi. Enggak panjang. Kalau Maimunah kalau nggak salah. Enggak jauh kok dari nama asli Maya Sari Rahayu. Oh. Maya Sari Rahayu. Iya. Sebenarnya cocoknya Ayu. Ayu mah udah banyak. Banyak. Makanya males nyari nama tuh yang beda, yang khas gitu loh. Yaudah, Ayo kalau coba gitu deh. Sari aja, Coba Sari. aja cek mana ada namanya yang istilahnya Moi. on air atau apa Ya, yang enggak Moi ada. kan? Iya, serius Jarang. cuman Mbak Bisa Mai dihitung Moi. lah. Saya pun pernah mencari nama di media sosial, ternyata saya sampai WA Mbak Moi. Nama di Facebooknya apa? Ternyata double Double A, double O. double O. Jadi Bisa ya. di follow itu. Instagram. Asik kan? Iya dong. Kalau Instagram apa namanya, Mon? Iya @mymoy. At Emang Mai udah Moi. pakai nama on air itu, jadi kayak brand gitu loh. Nama Jadi panjang siapa tadi? Maya Sari Rahayu. Oh, iya. Maya Kan Sari Mai. Rahayu. Nggak bersyukur ya. Bukan gitu, Orang nggak tuanya kasih nama. jauh, nggak jauh juga kan? Ya enggak Mai. kan masih lah Maya, nempel gitu Maya, kan. Mbak Abdi juga ya Mai. masih lah Masih ada ya, lah. masih nempel. Jadi semua tidak meninggalkan pemberian Maimun Orang tua. cocok. Maimun. Maisaroh sebenarnya, Maisarah. Tadinya tuh sempet gitu loh, pengen nama akun Maisarah kan singkatan tuh, Maya Sari Rahayu kan Maisarah. Gitu. Asik juga ternyata itu. Saya Tapi kalau nama on air kayaknya kepanjangan deh. Iya, cuma DJ Maisarah kan dulu harus DJ tuh sebutannya Fresh Radio. ya. Jadi DJ sengaja Mai. ngambil dua kata enak nyebutnya DJ Moi gitu kan. Kalau misalnya DJ Ya. dua penyebutan suku kata kan agak panjang. Ribet Misalnya juga DJ ya. Abdi kan panjang. Nggak cocok. Kalau Moi kan kayak satu Nggak DJ cocok, nggak Moi cocok. gitu. Jadi udah. DJ Abdi nggak cocok. Nggak cocok ya? Cocok Ananta. Ustadz Abdi. Iya. Asik ya. Oke. Makanya pelihara jenggot dikit. Tapi bukan Adam Suseno ya. Istrinya Inul Daratista. Karena ada sejarahnya ternyata Adam menempel Iya, di betul, situ betul, ya. betul. Oke, semua memiliki sejarah. Nah, ini sangat luar biasa. Terakhir. Jangan dong terakhir. Bilang terakhir. Kita berapa lama sih ada aja. ngobrol? Udah Iya, nggak berasa ya? sudah 2 jam lumayan. Nggak berasa Sudah 2 jam ya. Biasanya kalau siaran ada musiknya, jeda. Iya, iya. gitu. Ini Ini nggak ada. ada. Kalau di podcast nggak Ini pakai podcast musik. nih boy. Makanya tahu. Sebenarnya di podcast tuh boleh Gedeng, dihadirkan gitu aja. kopi di sini. Nggak Tapi berasa kopinya kan makanya. ada di Iya. situ. Nggak Iya. berasa ngobrolnya. Nggak berasa Kita udah udah, sejam ya. nggak sih?
Kayaknya terakhirnya pesan-pesan terakhir. Enggak lah. Jadi ya, yang terakhir ini saya ingin apa ya? Teman-teman, ini ada 2 sahabat saya ini, ada Bang Abdi, ada Mbak Maimoy, memberikan pesan kepada generasi kita. Asik. Generasi saat ini siapa tahu ada yang suatu saat tidak ketemu dengan radio ini. Tapi kita berharap sih radio tetap Ya, on terus. tapi kalau menurut prediksi ini yang saya dengar dari beberapa pakar itu bahwa ya radio ini memiliki umur yang panjang karena segmennya itu tetap bisa dijaga. Nah, Amin. tinggal bagaimana berinovasi saja menyesuaikan dengan kepentingan zaman saat ini. Nah, Betul. sekarang apa kira-kira yang bisa dipesankan ini kepada adik-adik kita bahwa radio itu asik loh atau apalah. Kita mulai dari Bang Abdi deh. Pesan geprek 1. Nah, Udah pesan. Kalau saya gini Bang Yusron, kalau dulu kita membaca penelitiannya siapa tuh lupa yang 2008 ya jauh sekali. Tapi 2008 itu jadi segmentasinya radio ini memang fluktuatif ya. Itu masih 40%. Tapi risetnya itu di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta dan lain sebagainya. Karena di kota-kota besar radio merupakan opsi. Opsi informasi misalnya seperti jalan di kilometer sekian mati dan sebagainya. Saya contohkan saja misalnya di radio Surabaya SS ya. SS, kemudian di radio El Sinta. Ya, betul. Kemudian 68H itu radio yang produktif yang menginformasikan tentang hal-hal yang ada di seputar kota itu. Nah, kalau di daerah, yang paling terlihat mengadopsi program pusat itu adalah RRI. Bahkan RRI sekarang tidak mau ketinggalan dengan membuat 4 channel yang segmentasinya berbeda-beda. Ada untuk orang tua, ada untuk budaya, ada untuk hiburan dan lain sebagainya. Segmented banget ya, pokoknya. Segmented banget. Nah, betul. Kalau kita kan tidak bisa mengejar seperti RRI karena mereka krunya banyak dan lain sebagainya. Nah, tapi menurut saya semua radio ini tersegmen. Apalagi kita kategorikan misalnya itu seperti media, jadi masih ada yang baca koran, masih ada yang nonton TV, masih ada yang dengar radio dan masih banyak yang doyan YouTube gitu kan. Nah, salah satu sisi kita bisa melihat existing dari radio adalah ketika Ramadan. Ramadan tuh hampir 70%, bahkan 90% ya, nggak ada orang nonton TV, kecuali dia memang sudah kelewatan. TV Jakarta ditonton baru azan, padahal mereka sudah berbuka kan. Itu artinya radio masih dibutuhkan. Nah, hanya saja barangkali yang perlu didorong adalah edukasi di radio yang pas ke mereka dan pengadopsian dari teknologi itu sehingga mereka tetap mendengarkan radio walaupun dari sisi teknologi yang berbeda. Ya, misalnya kayak yang streaming, kemudian misalnya kalau kita live di radio itu bisa di-linkkan ke meeting Zoom misalnya, ke live Facebook atau ke YouTube dan sebagainya. Nah, cara-cara seperti itulah yang bisa dilakukan saat ini. Walaupun Bang Yusron, tadi saya sempat baca itu kalau radio sekarang sudah sampai persentasenya 13% segmentasinya. Mungkin itu 2020 mungkin dalam kondisi normal ya. Beda lagi ketika berbicara misalnya pada saat Ramadan lain sebagainya. Nah, intinya kalau menurut saya radio ini masih menjadi media yang didengar. Buktinya apa? Kalau di radio saya sendiri ya, itu radio pemerintah tapi kita punya segmen khusus untuk hotline misalnya. Jadi di acara-acara tertentu misalnya by request itu masih banyak. Itu bahkan lebih dari 5. Walaupun misalnya fansnya hanya itu, tapi kan itu bisa dikategorikan bahwa itu segmennya ada gitu kan. Misalnya beda nanti dengan radionya Moy pasti masih ada yang dengerin dan sebagainya. Jadi kita bisa ukur dari situ. Ketika hotline tuh banyak yang by request, banyak yang lain sebagainya. Jadi masih dari pengamatan Bang Abdi sampai detik ini karena pendengar ya, kita kan ada pendengar setia, kemudian ada lagi pendengar baru yang akhirnya menjadi setia gitu kan. Betul. Nah, ini harus dirawat gitu. Nah, ini mungkin butuh treatment tersendiri kan. Betul. Merawat itu kan gak mudah sebetulnya gitu Bang Abdi. Benar. Tapi sepakat sama Kak Abdi memang teknologi canggih sekarang ini memang harus kita aplikasikan juga sebenarnya ya. Kita harus manfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Cuma ya itu tadi karena kita kan nggak sendiri ya. Betul. Dan manajemen itu kan kita berbicara lokal dan nasional. Bahkan begini, saya juga heran ya, ada aplikasi yang mendunia yang mengakomodir yang bisa kita pantau seluruh radio di dunia ini. Itu kalau nggak salah namanya apa ya? Global. Pokoknya bisa untuk ada streamingnya, dia bisa nangkep semua. Jadi dia semacam global tuh. Jadi sudah ada titik-titik koordinatnya. Jadi tinggal kita klik misalnya negara mana, itu akan terlihat
semua radio yang sedang on air, tapi yang sudah diregistrasi di website, di streaming. Nah, itu artinya bahwa mungkin di tingkat lokal ya pengemasannya perlu kita pelajari ya biar diterima. Tapi kalau secara internasional dan dunia itu masih mengakui, masa di tingkat lokal mati gitu kan. Iya. Nah, terus yang ketiga, kalau saya ketiga begini, saya sangat interest sekali ya sampai sekarang kenapa di radio, karena bagi saya di radio itu tempat belajar. Saya asumsikan seperti kita belajar bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu kan kita nggak akan bisa selama kita tidak berani untuk speaking. Nggak dipraktis. Walaupun misalnya kita teori belajar sampai manapun tanpa keberanian untuk praktis nggak bisa. Nah, kita belajar berbicara juga di sini tempatnya di radio. Saya ingat waktu itu belajar opening saja itu pakai repean, pakai kertas. Contekan ya? Iya, contekan. Ya? Walaupun di off air itu kata coachnya apa sih? Kata koordinatornya kan, oke, kamu sudah boleh siaran. Tapi ketika kita di meja siaran, padahal visual kita nggak kelihatan. Tetap deg-deg ya. Iya, deg-degan, grogi tetap kenceng ya. Iya, kenceng karena asumsi kita banyak yang denger nih. Ini ratusan masyarakat yang dengar kita. Karena apalagi radio itu kan eksis dari dulu kan. Sudah teruji lah. Bagaimana ketika di off air, bagaimana masyarakat itu banyak lain sebagainya. Jadi yang ada di pikiran kita, di depan mata kita ini banyak yang di depan radionya mendengarkan kita. Gitu. Seolah-olah live ada orang di depan kita yang mendengarkan. Iya, itu anehnya dan kerennya juga begitu. Nah, menurut saya itu radio ini tempat belajar speaking, belajar berbicara, belajar merangkai kata. Makanya ketika saya sudah eksis di radio, artinya lebih ringan kita berbicara. Pilihan diksi kata-katanya itu lebih banyak, sudah sehingga teratur. Kalau orang yang basic radio itu bisa melanjutkan ke public speakingnya, baik itu jadi moderator, menjadi MC dan lain sebagainya. Itu hal positif dari radio. Kalau negatifnya saya rasa tergantung orang ya. Beda-beda lah. Itu masing-masing ya pembawaan saja. Masing-masing memiliki jalan tersendiri kalau terkait dengan itu. Negatif kan semua. Kalau positifnya saya rasa kita bisa bersepakat. Oke, Mbak Moy. Kalau Mbak Moy pokoknya pengen kalau muda bahagia. Pokoknya tiap hari jangan lupa bahagia. Caranya muda bahagia. Banyak cara. Berarti kalau tua nggak bahagia? Jangan lupa bahagia maksudnya. Jangan lupa. Jangan lupa bahagia ya. Pokoknya kalau muda jangan lupa bahagia. Pendengar podcast YS juga jangan lupa bahagia. Pokoknya gimana caranya setiap hari bahagia. Salah satunya ya menikmati hal-hal yang menyenangkan. Seperti kita di radio suka musik, itu kan nyenengin banget ya. Dan itu benar-benar bisa bikin kita happy. Jadi kalau muda memang pengen bahagia, ayo dengar radio ya. Asik. Dengar radio. Dengerin radio. Boleh denger radio anytime anywhere. Ada kesempatan dengerin ya, pengen dengerin hits terbaik asik. Langsung aja promosi ingin hits dengerin. Favoritmu asik. Hits. Ingin dengerin Moy betul, langsung di gelombang sekian gitu. Langsung promosi masalah ngomong gratis. Sekali lagi dah. Saya minta Mbak Moy opening programnya. Opening program. Ya, yang pagi ya. Saya apa ya? Oh, ada. Ada, masing-masing harus dua orang ini harus coba ya. Opening doang nih, nggak closing. Opening sama closing dong. Closing. Aduh, langsung closing aja sekarang. Harus ada isi dong. Opening. Kan udah tadi opening. Oke deh, closing. Closing kan kita mau pamit nih soalnya ya. Iya kan? Oke. Sebagai closingnya. Wah, sebagai closingnya. Iya. Sebagai dua sahabat saya ini akan mempraktekkan. Nah, ketika dia closing program masing-masing programnya di radio. Langsung closing. Kan ini mau pamit. Anggap tadi sudah membawa sebuah acara. Iya, betul. Dan sekarang waktunya closing. Silakan. Oke, kalau muda nggak berasa ya, udah 2 jam nih Mai nemenin kamu dan sapa kamu, manjain kamu dengan hits favorit. Udah waktunya pamit nih. Terima kasih untuk kamu udah dengerin. Mudah-mudahan makin happy ngedengerin hits favorit kamu di Fresh Radio. Besok kita ketemu lagi. Jadi tetaplah bersama Fresh Radio, hits favoritmu. Seperti itu. Asik, dan memang itu yang sering saya dengar juga. Gak berubah ya Pak Yusrannya? Serius? Gak berubah ya? Berubah dikit kalau yang podcast maksudnya dari suara ngobrol begini sama di radio sama kan ya? Saya jamin sama. Nggak beda? Nggak beda. Nah, sekarang kita ke Bang Abdi. Program Bang Adam deh. Enggak di radio sekarang dong. Iya, radio sekarang. Radio sekarang. Kadang kalau kepengen tuh. Kirain dia di belakang layar mulu. Saya kira udah nggak siaran lagi dia. Kadang-kadang Bang. Kangen itu pasti ada itu. Bang Yus. Jadi banget tuh pasti. Siaran tuh seperti ada mantan. Nyari mantan mulu. Curiga nih. Mantan penyiar kan memang harus secara mic ya. Apa programnya apa dulu nih yang dimainkan? Programnya namanya Halo Lombok Barat. Jadi itu agak semi formal lah, serius.
Baik rekan SKM, usai sudah kebersamaan kita dalam program Halo Lombok Barat, dan sampai jumpa di hari esok tetap di jam yang sama, jam 9 sampai dari jam 10. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantul ya. Cek latihan dulu ya. Cek. Kalau mereka kan setiap hari dia harus biasa. Tapi emang bener, radio tuh ngangenin banget ya. Kita betul. apalagi yang memang udah biasa siaran, kalau misalnya lama banget nggak siaran, aduh kangen gitu. Pokoknya nyari mic yang ngobrol. Makanya kalau bisa siaran terus. Betul. Sampai nenek-nenek siaran. Oke. Kira-kira bisa nggak ya? Ya pasti bisa. Pasti Nanti bisa. gini aja mau. Walaupun berpindah media, berpindah ruang, saya rasa. Ya dong, datengin guestar lah sekali. Yang penting tetap ya broadcast ya. Luar biasa. Jadi asik. Terima kasih dua sahabat hebat. Kalau dia closingnya kayak gitu. Kita juga harus closing dong. Kan kayak gitu deh, lagi closing gitu. Oke. Harus. Inilah penyiar Yes Podcast. Iya. Closing. Closing dong. Baiklah sahabat YS Podcast, kita sudah mendengarkan cerita dari dua sahabat saya ini. Ternyata apa yang dijalani masing-masing berbeda-beda, dan apa yang didapatkan berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan mereka. Allahu Akbar. Bisa jadi. Oke, sesuai dengan tagline-nya YS Podcast, berbagi cerita untuk saling inspirasi. Kita udah mendengarkan cerita dari dua sahabat saya ini, ternyata sangat luar biasa. Penyiar radio Inspiring lah kira-kira ya. Mudah-mudahan kalau muda ya pendengar podcast juga semangat gitu ya. sangat inspiring dong. Semangat. Dua orang yang duduk di sini. Yang nggak jadi closing. Siapa tahu someday bisa jadi penyiar radio juga kayak kita. Iya, harus diundang. Enggak ya, nanti kapan-kapan ya saya bisa mampir. Oke. Baik di Pasti. Fresh maupun di SGM. Yes. Oke. Ke Gerung kita ya kalau ke SGM. Ke Gerung, kita harus mampir ke sana nanti ya. Tenang, kalau di situ banyak tempat yang dikunjungi. Jadi habis siaran kita muter-muter Keliling. Oke. ke Gedung Putih. Keliling kantor bupati. Ya kita tahu kalau di sana ya. Oke. Kita dengarkan di closing. Asik ya. Kita dengarkan di closing. Udah ada saya closing ya. Closing. Pamungkasnya. Kita juga mau challenge dia dong. Oh, challenge apa nih? Closing cara radio. Mau milih salah satu lah, radio Mau Fresh saya Radio atau SGM. SGM tadi apa ininya tadi? Halo Lombok Barat. Halo Lombok Itu Barat. semi formal. Lebih semi formal. Jadi menyampaikan informasi ya. yes. Bang Yusran dia nggak cocok Nggak di tahu Fresh Radio dia kayaknya. sendiri yang tahu fashionnya kayak gimana. Radio YS aja deh. Oh iya, yes. Ya anggap aja Oke. yes. Radio Yes. YS. Opening sama closing. Closing aja Oh, kayak closing tadi. aja. Nggak adil dah. Iya dah. Tapi radionya ya, bukan podcastnya. Oke, Closing radio radionya. ya. Ya, sip. Oke, kita coba di radio ya. Ya. Sampai ketemu lagi. Beginilah jadinya ya kalau di. Oke, karena nggak usah dipaksa vokal itu, Pak. Jadi biarkan. Jadi kan jadi pokoknya diri sendiri kan. Istilahnya Harus nada lepaskan. dasarnya harus Jadi yang diri sendiri. sama ya, jangan Oke. dibuat-buat. Sesuai ilmu dari para ahlinya, Asik. kita akan mengikuti ya. Ini dua ahli sudah. Jangan diragukan lagi deh, dua orang teman ini sudah Boleh diundang di rumah bersiaran, boleh. ya. Ya. Jadi bukan MC aja diundang, tapi bersiaran di rumah juga. Nanti kita talk show, di radio. Talk show dong. Ya, Bang Yusran, ya. Dia mau closing dari tadi. Jadi Cukup deh closingnya seperti biasa. Iya. Oke, sampai ketemu lagi Oh, gitu cara sahabat closing. YS Podcast. Saya yakin banyak yang bisa diambil dari dua sahabat saya. Cerita dari awal sampai akhir. Kalau kata orang-orang sih dalam diskusi, daging semua ini. amin. Ya, mumpung baru Idul Adha. Ya, makanya Nambah saya stok sebut, daging. Ya, nambah stok daging. Daging semua apa yang kita bicarakan semoga bisa menginspirasi sahabat-sahabat semua, dan jangan lupa pantengin ada Fresh Radio Klik. dan ada SGM. Dan subscribe and share. Apa sih tadi? Dia ngomongin akun pribadi ceritanya. Bukan YS. Ini maksudnya podcast yang ini. Kalau gitu masing-masing. Oh iya. Ulang lagi. Kita ulang lagi. Ulang Pokoknya lagi, nggak ulang terus. Kita ulang lagi. Masing-masing memberi dukungan ke YS Podcast. Oke. Oke, dengan gaya radio masing-masing. Kita dengarkan mulai dari Mbak Mai Moy. Oke, kalau muda jangan lupa untuk like, share, subscribe ya podcastnya YS Podcast. Ya pokoknya yang belum subscribe harus subscribe dan tonton terus konten-konten serunya. Oke? Oke, rekan SKM menuju ke 5.000 subscriber and likes. Jadi Anda jangan lupa klik subscribe and share link ini YS Podcast ya. Pokoknya keren. Terima kasih. Kayaknya closingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oke, sampai di sini ya, sahabat YS Podcast. Sangat luar biasa, teman-teman ini memberikan dukungan dan saya pun memberi dukungan kedua sahabat saya ini sukses di tempat pengabdian masing-masing. Amin. Abdi lagi yang saya sebut. Pokoknya nggak habis nama abdi ini selalu kita sebut. Karena pengabdian dimanapun yang terbaik adalah kita menjadi orang yang paling bermanfaat dan banyak lagi bermanfaat untuk masyarakat kita. Amin. Demikian sahabat YS Podcast, semoga terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.